Selamat pagi Haja. Selamat pagi, Kak. Oke, senang sekali Haja kita bisa bertemu dalam sesi konseling online pagi ini. Terima kasih ya Haja sudah meluangkan waktu untuk hadir dalam sesi konseling ini walau meskipun banyak kesibukan lain. Sebelumnya bagaimana kabar Haja pagi ini? Alhamdulillah baik. Ya agak sedikit mengantuk. Oh begitu ya, tadi Haja bilang agak sedikit mengantuk. Aku bisa merasakan itu dari cara Haja berbicara tadi. Terima kasih. Meski dalam kondisi agak mengantuk, tapi Haja tetap hadir di sini. Itu menunjukkan bahwa Haja memiliki keseriusan untuk mengikuti proses ini. Kalau boleh tahu, Haja, apakah kamu sudah sarapan atau belum nih? Belum sarapan sih, Kak. Oke, berarti Haja benar-benar menyempatkan diri dulu ya untuk mengikuti sesi konseling ini. Aku sangat-sangat menghargai apa yang Haja lakukan. Tapi setelah sesi konseling berakhir, jangan lupa untuk sarapan ya. Baik, Kak. Oke, sebelum kita mulai lebih jauh, aku ingin memastikan dulu nih Haja merasa nyaman. Bagaimana posisi duduk Haja? Apakah sudah enak atau boleh mau ambil minum dulu biar supaya lebih rileks? Pada nyaman kok, Kak. Oke, bagus. Nah, Haja seperti biasa ya, sebelum kita masuk ke inti pembicaraan, aku perlu menjelaskan dulu tentang kontrak konseling kita. Yaitu sesi konseling ini akan berlangsung sekitar 40 menit. Lalu semua yang kamu ceritakan di sini bersifat rahasia. Jadi kamu bebas bercerita tentang apapun yang kamu mau tanpa takut orang lain mengetahuinya. Selanjutnya hanya ada pengecualian ya Haja bila ada hal yang membahayakan keselamatan kamu atau orang lain. Selain itu, karena ini adalah sesi konseling online, kita juga bisa menggunakan bantuan media digital. Nanti saya bisa menawarkan beberapa alat bantu seperti jurnal elektronik, screen time reminder atau aplikasi relaksasi. Nanti itu sifatnya opsional. Nanti Haja bisa memilih mana yang cocok untuk Haja gitu. Apakah sejauh ini kontrak konselingnya dapat disepakati? Baik, Kak. Oke, terima kasih ya Haja. Aku merasa lebih tenang karena kita sudah punya kesepakatan di awal. Sekarang aku ingin tahu nih sedikit tentang keseharian kamu. Kalau pagi-pagi seperti ini biasanya rutinitas Haja yang pertama kali tuh ngapain sih? Oh, tidur itu. Oke, jadi pertama kali Haja buka handphone ya. Kalau boleh tahu aplikasi apa yang pertama Haja buka? Paling sih ke TikTok ya. Oke, tadi Haja bilang buka TikTok ya. Berarti pagi-pagi Haja menyapa dunia lewat TikTok nih. Kalau sudah buka TikTok, biasanya nih berapa lama sampai Haja beralih ke aktivitas lain? Kadang kurang lebih sih berapa ya, Kak, bisa sampai 1 jam. Oke, jadi cukup lama juga ya Haja. Jadi waktu Haja ini sudah cukup tersita untuk buka TikTok di pagi hari. Jadi setelah Haja buka TikTok biasanya bagaimana sih perasaan Haja setelah itu? Kadang senang bisa lihat updatean dari seleb TikTok gitu, Kak. Tapi kadang jadi bikin aku malas gitu buat ngapa-ngapain.
Oke, aku bisa memahami apa yang Haja rasakan. Jadi ada sisi positifnya, bisa senang karena merasa terhubung dengan teman-teman. Tapi di sisi lain juga bisa membuat malas ya untuk memulai hari. Kalau sudah malas sendiri, biasanya nih apa yang terjadi dengan aktivitas Haja di pagi hari? Buat yang juga pergi kuliah. Bisa diulangin lagi Haja, mohon maaf jaringan saya terputus. Bisa diulangin lagi apa yang tadi Haja ceritakan karena koneksi saya terputus. Jadi itu alat ngerjain tugas, malas ngerjain tugas, terus juga malas jadilah kuliahnya. Oke, jadi kebiasaan kecil di pagi hari itu ternyata bisa berpengaruh ke kegiatan berikutnya ya Haja. Kalau boleh tahu kuliah Haja nih sejauh ini lancar atau ada kendala nih? Ada sih Kak, fokus kelas gitu. Oke, jadi tidak fokus ya di pagi hari. Kalau menurut Haja sendiri ini, itu tuh karena faktornya lebih ke kurang tidur atau bagaimana nih? Lebih ke ngantuk sih ya Kak, soalnya kan aku sering tidurnya malam gitu, begadang sampai pagi gitu. Oke, tadi Haja bilang tidurnya malam ya gitu. Boleh aku tahu biasanya jam berapa sih Haja tidur? Biasanya tidur dari jam 3 sampai setengah 4 pagi Kak. Oke, tadi Haja bilang jam 3 atau jam 4 pagi. Itu cukup larut ya. Biasanya apa sih yang membuat Haja terjaga sampai pagi gitu? Main game sih Kak, atau juga scroll sosmed, atau kadang lihat TikTok gitu. Oke, aku mengerti apa yang Haja rasakan. Jadi kalau ditarik ke belakang ya, rasa ngantuk di pagi hari itu ternyata berkaitan dengan aktivitas malam. Itu wajar sekali. Haja banyak sekali juga mahasiswa yang lain mengalami hal seperti Haja. Kamu tidak sendirian kok. Ya Kak, aku juga kadang sadar, cuma ya gitu buat keberhentian. Oke, tapi aku sangat-sangat mengapresiasi atas kejujuran yang Haja tadi sampaikan gitu. Susah berhenti memang jadi tantangan ya, apalagi kalau aktivitasnya itu cukup menyenangkan gitu. Kalau kamu pikirkan nih, apa sih yang membuat kamu betah lama-lama main game atau scroll TikTok? Oke, apakah jaringan saya terputus? Lihat TikTok. Bisa diulangin lagi Haja? Kalau game itu baik Kak, bentar. Kalau game itu kan bisa ngobrol temen gitu kan, jadi seru. Nah kalau lihat sosmed itu kan bisa lihat updatean dari seleb-seleb atau juga seleb Instagram gitu. Oke, jadi ada dua kebutuhan ya di sana, seperti kebutuhan hiburan sekaligus kebutuhan sosial. Itu sangat-sangat wajar Haja, aku bisa merasakannya. Tapi kalau malamnya tidur larut, lalu paginya jadi ngantuk dan kuliah terganggu,
bagaimana sih perasaan kamu menyadari siklus yang sering kali terjadi? Kadang aku ngerasa nyesel gitu ya kak, tapi malamnya ulang lagi gitu. Oke, aku paham. Jadi ada seperti lingkaran ya, Haja, seperti Haja ingin hiburan, terus dengan hiburan tersebut yaitu main handphone, yaitu buka TikTok ataupun game. Lalu biasanya sampai larut malam. Lalu besok Haja menyesal dan malamnya berikut terulang lagi gitu. Apakah apa yang saya katakan tadi cukup menggambarkan suasana hati Haja gitu? Iya kak, bener banget. Oke, bagus. Berarti Haja sudah bisa nih mengenali pola yang terjadi setiap hari. Nah, itu langkah awal yang sangat penting. Dalam konseling ini, aku ingin menggunakan pendekatan kognitif behavioral therapy atau CBT nih. Dengan CBT, kita akan mencoba melihat hubungan antara pikiran, perasaan, dan perilaku. Misalnya yang pertama yaitu pikiran Haja nih, seperti aku capek nih dengan tugas. Lalu perasaan Haja itu lelah, butuh hiburan. Nah, Haja terus perilakunya itu seperti main game atau scroll TikTok sampai larut malam. Nah, dampaknya ini adalah seperti kurang tidur, besok mengantuk, dan kuliah menjadi terganggu gitu. Jadi melalui CBT kita bisa mengubah pola itu sedikit demi sedikit. Nanti karena ini adalah konseling cyber, kita juga bisa memanfaatkan teknik digital ya, Haja. Contohnya, yang pertama saya merekomendasikan jurnal elektronik, yaitu setiap malam Haja bisa nih mencatat jam Haja mulai buka handphone atau game dan apa perasaan Haja saat itu. Lalu yang kedua, Haja bisa mengaktifkan screen time reminder, yaitu pengingat otomatis setelah 1 jam pemakaian. Lalu yang terakhir ada alternatif digital sehat. Nanti Haja coba nih ganti sekali 2 kali main game atau scroll TikTok itu dengan aplikasi relaksasi atau menonton video mindfulness sebelum tidur. Nah, jadi apa yang tadi saya sebutkan, apakah realistis untuk Haja coba? Kayaknya bisa ya kak. Apalagi kalau ada pengingat itu, jadi nggak kebablasan lagi gitu. Oke, bagus sekali Haja. Jadi untuk minggu ini kita buat langkah kecil dulu ya. Yang pertama yang tadi telah disebutkan, kamu bisa nih buat catatan sederhana di jurnal elektronik. Lalu yang kedua itu Haja bisa nih mengaktifkan screen time di handphone sebagai pengingat. Lalu yang ketiga, Haja bisa mencoba setidaknya sekali atau 2 kali scroll TikTok ini dengan menonton video motivasi dan lain sebagainya. Jadi minggu depan kita akan evaluasi bersama apakah yang telah tadi sudah disampaikan itu efektif atau tidak. Nanti setelah itu bagaimana perasaan Haja setelah mencoba, dan bagaimana menurut Haja nih, apakah rencana kecil ini sudah sesuai dengan kondisi yang dialami Haja? Sesuai banget. Oke, Alhamdulillah Haja, aku ingin berterima kasih karena kamu sudah berani jujur dan terbuka. Itu adalah sikap yang luar biasa. Semoga setelah sesi ini kamu merasa lebih ringan dan punya gambaran kecil untuk kita ke depan gitu. Kita akan bertemu lagi minggu depan ya Haja. Baik kak,
Makasih banyak ya Kak. Oke, sama-sama Haja. Jangan lupa sarapan dulu ya setelah ini. Semoga aktivitasmu hari ini lancar dan kamu merasa lebih segar. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Sampai jumpa. Ya, sampai jumpa. Udah guys, udah. Terima kasih. Gak tahu sih bener nggak. Semoga bener ya, Wak. Iya, nggak apa-apa wis. Ntar diedit. Diedit. Dah guys. Nanti kalau misalnya rada-rada